Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu kami hidup dan diberkati oleh Tuhan. Kami berjalan dalam kebaikan-kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu bagi kami tetap sempurna untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkumpul, kami bersuka cita, kami merayakan Engkau di tempat ini. Juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi. Selingkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati dan pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu sedang bekerja dan menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Dan kami percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pengurapan Tuhan nyata di tempat ini. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Pak Rizal dan seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Heinze Kopstad. Ya, Heinze itu berarti Hein itu anak laki-laki, C yang disayang. Jadi anak laki-laki yang disayang, ya itu Heinze. Kalau Vince gimana? Vin yang disayang. Karena C itu selalu berarti yang disayang. Ya. Siapa lagi? Since, Sin yang disayang. Siapa lagi? Ya, CC yang di belakang itu, kalau CC itu berarti dari daerah mana itu? Ya, Sulawesi ke sana, ke Belanda. Sulawesi ke Belanda. Nah, Kopstan itu menurut bahasa Belanda adalah kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Kopstan bagi saya, ketika orang main bola itu, kalau bola tinggi diapain? Di kop, ya, baru kemudian stand. Artinya apa? Setelah melakukan segala sesuatu tetap berdiri teguh. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kita semua akan tetap berdiri teguh. Amin. Ya, saya salah satu seorang pendeta di Makassar. Ya, ini masih Makassar lah ya. Saya juga seorang dosen teologi di STII Bali. Jadi home base saya di Bali. Jadi tiap tahun saya ke Bali, Pak. Haleluya. Ya. Oke. Nah, istri satu untuk selama-lamanya. Ya. Dan anak dua. Yang pertama laki-laki, yang kedua pria. Sama ya. Nah, yang pertama itu kelas 2 SMA, sudah lebih tinggi dari saya. Badannya juga sudah hampir seperti saya. Jadi kami suka ganti-ganti, ya, tukar-tukaran baju. Cuma bajunya saya nggak bisa pakai, baju saya masih bisa dia pakai karena keterbatasan yang ini, saudara ya. Anak saya yang kedua itu kelas 1 SMP, tingginya sudah seperti ini. Ya, memang dua-duanya ya mungkin kualitasnya terjamin sejak dari kecil kali Tuhan pelihara. Ya, ketika saya mendengar lagu ini awal-awalnya dan saya menikmati pujian tadi, saya menikmati bahwa memang Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita. Apalagi di tengah isu yang beredar dan sudah terjadi hari-hari ini. Apa saudara? Virus Corona. Iya, ya, ini sungguh-sungguh menghebohkan ya, dunia persilatan yang ada. Jadi ini sungguh-sungguh sangat-sangat menghebohkan dan menimbulkan apa di situ ya, ketakutan, kekhawatiran, betul kan? Ada yang sampai berburu masker, bahkan beli harga yang dengan harga yang sangat tinggi, dan para penjual juga mengambil keuntungan, membeli hand sanitizer dan lain-lain untuk keperluan supaya mencegah virus. Nah, kita ini orang Indonesia ini sudah kebal terhadap virus, saudara. Betul kan? Kita biasanya makan di kaki 5, di bawah got, di atas got. Aman sudah, terkendali. Tapi ya itulah orang Indonesia itu ya. Kita kadang-kadang, seringkali kita juga orang percaya begitu. Kita percaya Yesus, tapi ketika dengar keadaan, dengar berita, iman kita down. Ya, iman kita suka itu up and down. Ya, kayak bola itu bola karet itu dilempar naik turun. Iman kita tergantung dengan situasi.
Padahal justru seharusnya iman kita fix. Ya, kalau iman kita tergantung dengan situasi, berarti dia tidak beriman. Tapi orang yang beriman adalah orang yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi bagi saya, corona itu adalah coto, konro, dan nasi. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Iya. Ya, bahkan lewat corona ini banyak muncul TikTok itu kan. Ada yang TikTok cuci tangan sambil dance. Katanya kalau sambil dance cuci tangan, virusnya mati. Salaman juga tidak mau lagi salaman ketemu tangan. Ada yang seperti begini, ada yang begini. Untung tidak ada yang begini. Ya. Oke, nah, tapi ketahuilah bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat bersama Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Hal ini juga yang selalu saya pegang, bahwa ayat ini bahkan ketika saya masih kecil, saya sekolah minggu dulu ya. Waktu saya masih suka ikut oma saya pergi berdoa pagi ya. Saya cuma duduk di kursi waktu saya masih kecil-kecil, oma saya dan semua jemaat berdoa. Saya cuma duduk melihat mereka. Dan lagu-lagu dari ayat ini muncul lagu ya. Keluaran 23 ayat 25. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat ini sudah berbicara kepada kita jauh. Tapi seringkali kita melupakan, betul kan? Saya ingat dulu ada lagu Pantekosta dulu. Berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Amin. Oh, kalau dulu orang nyanyi lagu ini, mereka sampai lompat-lompat, sampai pokoknya surga itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika keluar dari gedung gereja, dengar deru perang, dengar keadaan, dengar berita dan lain-lain, dengar virus corona. Tuhan, ya. Bagaimana kehidupanku? Ayat ini sungguh luar biasa. Ketika kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu. Kan di Indonesia tidak ada roti, kita tidak makan roti jadi makanan pokok kita kan. Nasi goreng, mie goreng, semuanya Tuhan berkati. Amin. Yang penting menjadi makanan, begitu Tuhan berkati. Dan kemudian minumanmu, kopi, teh. Saya suka kopi hitam, black coffee, tanpa gula, kopi pahit. Iya. Nah, Tuhan juga berkati itu semua. Amin. Air minum di mana kita minum pun Tuhan berkati. Karena ini janji Tuhan. Tapi janji ini punya syarat. Ya. Bahkan di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-7, coba kita lihat. Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, saya hari ini ingin mengencourage Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi yang gonjang-ganjing ini. Ya. Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bayangkan saudara, janji-janji Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin.
bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kita sungguh nyata. Ini janji Tuhan, tapi janji Tuhan ini bersyarat. Amin. Saya membaca bahwa setiap janji Tuhan pasti ada syaratnya. Kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan segala penyakit dilalukan, apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Mungkin saudara berkata, saya kan sudah beribadah. Saya sudah beribadah tiap minggu. Iya, saudara sudah beribadah. Tapi ibadah saudara hanya berupa kebaktian. Tapi apa arti ibadah? Ketika saya menyelidiki ayat-ayat itu tadi, dalam Keluaran tadi, ibadah itu dalam bahasa Ibrani disebut dipakai kata abad. Apa itu abad? Ya, abad itu bahwa kita bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar baca Alkitab, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar berkumpul bersama untuk memuji Tuhan di tempat ini. Bahwa kita adalah ketika beribadah itu hanya di dalam ruangan ini saja. Dan memang ini sangat baik bagi kita untuk beribadah di tempat ini. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa ditumbuhkan iman kita. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, membangun tubuh Kristus. Dan memang ini harus terjadi karena memang kita harus berkumpul bersama-sama untuk merayakan Kristus di tempat ini. Tetapi lebih daripada itu, bahwa ibadah yang sesungguhnya menurut kata abad ini adalah ibadah yang berkenaan, yang berkenaan dengan apa yang kita lakukan di luar gedung ini. Jadi pengertian ibadah abad ini adalah ibadah dan bekerja. Abad, ibadah dan bekerja. Berarti ibadah itu tidak hanya ada di tempat ini, tapi ibadah yang sesungguhnya ada di mana? Di luar. Di mana? Di tempat kita bekerja, di tempat kita sehari-hari. Itulah ibadah kita. Karena seringkali kita membedakan, oh, ibadah itu hanya di dalam gedung ini saja. Tidak. Kenapa demikian? Mari kita lihat bersama. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita memuji-muji, kita menyanyi, bukan hanya sekedar kita baca Alkitab, tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kata mempersembahkan di sini berarti kita memberikan seluruh totalitas kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Betul kan? Berarti hidup ini adalah milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Berarti di mana kita berada, kita harus tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Seringkali kita datang ibadah, haleluya, haleluya. Keluar ibadah apa? Haleluya. Haleluya. Nah, ibadah itu adalah kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan.
Apakah hanya di tempat ini kita mempersembahkan hidup kita? Ayo. Atau dimanapun kita berada, itu adalah tempat persembahan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus memandang bahwa dimanapun kita berada. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata begini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berlaku bukan hanya di dalam gedung ini saja. Ini berlaku di luar. Justru di luar kita harus mendemonstrasikan bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Amin. Amin. Di luar sana ujiannya. Di dalam sini kita dipersiapkan. Tapi seringkali kita pakai terbalik. Di sini kita saling baku gesek. Sini kita saling baku marah, baku bombe. Itu tempat dudukku. Kenapa dia yang duduk? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Kita saling mencurigai sama sesama kita. Kita saling merasa bahwa saya lebih utama, saya lebih hebat, saya lebih mampu di sini. Tapi ketika kita keluar, iman kita kayak iman di bawah, kalau orang Manado bilang, di bawah tampurung. Tahu toh tampurung toh? Tampurung kelapa. Tersembunyi. Contoh, mau makan saja di tempat umum, lihat kiri kanan, baru cepat-cepat berkati, amin, Tuhan Yesus terima kasih, amin. Lah, di luar sana kita harus menjadi suratan yang terbuka. Ini adalah ibadah kita. Ada satu pengertian kata ibadah. Kalau kita bicara tentang ibadah, sebenarnya ada 3 hal. Tapi saya akan cepat saja membahas karena waktu kita tidak panjang. Dalam ibadah ada 3 arti di dalamnya. Yang pertama, liturgis. Liturgis. Apa itu liturgis? Liturgis itu ya kebiasaan kita hari ini. Seperti ini, kita beribadah, ada susunannya, ya. Nah, dalam bahasa asli di latreo, melayani. Tapi konsepnya hanya berupa liturgi saja. Kita datang, terus kita kumpul bersama-sama, kita nyanyi 2 lagu, mungkin 2 lagu worship, lagu pelan, lagu penyembahan, terus 3 lagu praise atau 2 lagu pujian, lalu kemudian kita masuk 1 lagu untuk firman Tuhan, persembahan, pengumuman, doa berkat, pulang. Ibadah yang baku. Ya, dulu saya selalu berkata begini, bahwa orang-orang Protestan itu liturgi ibadahnya. Ternyata setelah saya dalami, justru orang Pantekosta yang lebih liturgi dibanding orang Protestan. Saya bertobat. Kenapa? Ya, karena memang liturgi tata cara, pola. Kita ada di situ supaya kita tidak kacau kan? Kita diatur demikian, tidak kacau. Nah, ibadah yang kedua itu adalah Tresea. Apa itu? Ibadah yang dilakukan dengan perbuatan baik. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada orang miskin. Kita berbuat baik kepada orang yang dalam masalah. Kita berbuat baik. Kita bagi-bagi berkat. Kita bagi-bagi makanan dan lain-lain. Itu perbuatan baik. Itu ibadah. Tapi perbuatan baik tidak membawa kita masuk dalam keselamatan. Tapi orang yang diselamatkan, orang yang percaya Yesus harus melakukan perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik harus dilakukan, terutama kepada saudara-saudara seiman, kata firman Tuhan. Tapi yang ketiga berbicara ibadah, itu coba kita lihat bersama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4
1 Timotius pasal yang keempat. Mungkin kita harus mengubah konsep ibadah kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan katakan, jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Hal-hal yang seharusnya kita tidak percaya. Ya, seringkali orang Indonesia ini suka dengan mitos-mitos, betul kan? Kita percaya dengan hal-hal yang dongeng-dongeng. Misalnya apa? Jangan duduk di atas bantal. Ya, karena nanti bisul. Jangan menyapu keluar kalau tengah malam. Iya kan? Ajaran-ajaran ini yang memang kita pegang. Jangan gunting kuku tengah malam. Karena dulu-dulu hanya lampu teplok. Iya. Jadi kalau gunting kuku bisa salah-salah daging kita yang dimakan. Tapi kita percaya hari-hari ini. Kita percaya bahwa kalau keluar dari rumah harus kaki apa dulu? Kaki kanan dulu. Kita percaya ini. Tapi firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latih di sini kata Yunaninya gymnasio. Gymnasio, kalau kita bicara tentang gymnasio, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Gimnasio, betul lah? Gimnastik. Apa itu? Untuk apa itu tempat gym? Melatih otot-otot kan? Melatih apa? Jadi bodybuilding. Dulu saya ikut gym. Tapi ketika anak saya lahir, anak pertama, anak kedua saya berhenti. Dulu badan saya kurus, 6 pack, otot muncul. Tapi setelah itu istri saya bilang, jaga anak. Ya, akhirnya bukan 6 pack, 1 pack sampai hari ini. Apalagi mertua saya sungguh mendukung saya. Dulu saya kurus kerempeng. Ya, lalu SMA saya 54 kilo. 45 kilo. Ya, masuk kuliah 54 kilo. Jadi saya kurus kerempeng. Tapi mertua saya selalu bilang begini, habiskan apa yang ada di atas meja. Karena saya baru waktu itu baru mertua laki satu-satunya. Habiskan. Jadi tiap kali ada makanan sisa, disuruh habiskan. Sekarang berhenti saya kok makan itu Tapi ketika ada makanan sisa, habiskan. Tapi setelah itu berhenti kok makan. Tapi ada makanan, habiskan. Ya, itu saya. Ya, makanya saya begini. Nah, jadi kita harus latih badan kita. Tapi firman Tuhan katakan latihan badani terbatas gunanya. Apa yang harus kita latih? Ibadah. Seperti seorang yang membentuk otot-otot tubuhnya, yang dimulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kita harus latih. Hujan, mau datang ibadah enggak? Hujan, mau bekerja tidak? Sedikit-sedikit minta izin. Bos, sakit kan? Sedikit-sedikit, bos ada keperluan keluarga. Sedikit-sedikit, makanya orang Kristen itu terkenal malas. Ya, karena sedikit-sedikit muka pelayanan. Ya, muka. Ya, banyak mokanya. Tapi ibadah terus dilatih. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita memuji menyembah Tuhan, tapi ibadah itu adalah pekerjaan kita. Amin. Itu harus dilatih. Firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Bagaimana kita tidak bisa setia dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa mendapatkan perkara yang besar? Iya kan? Saya ini orang yang paling malas membaca.
Tapi saya paksakan untuk membaca. Saya ikut bagaimana cara dalam kelas cara membaca cepat dengan baik. Saya ikut. Ibadah ini harus dilatih. Nah, pengertian ibadah di sini itu sebenarnya melebihi kata abad tadi. Ibadah yang dipakai di sini adalah eusebia. Apa itu eusebia? Pengertiannya adalah miliki kesalehan. Seperti siapa? Seperti yang Yesus miliki. Berarti tujuan ibadah kita adalah menuju kepada kesempurnaan Yesus. Di mana itu bisa terjadi? Di dalam sini dan di luar sana. Itu proses. Proses bagaimana kita berlatih. Di luar kita menghadapi dunia ini, kita menghadapi godaan, kita menghadapi banyak tantangan, sehingga dalam aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu berarti dia tidak berlatih. Para firman Tuhan katakan, kau terjatuh, kau pasti akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi ibadah itu harus dilatih. Makanya firman Tuhan katakan tadi, berbakti beribadah soal utama. Seringkali kita cari apa ketika kita beribadah? Nah, saya mau bicara sekarang tujuan dan akibat. Tujuan dan akibat. Saya mau beribadah. Saya beribadah supaya saya diberkati Tuhan. Ini tujuan atau akibat? Tujuan atau akibat? Pegang baik-baik jawaban Bapak Ibu Saudara. Pegang, tahan ya. Saya beribadah supaya saya bisa naik posisi. Tujuan atau akibat? Oke, tahan. Tahan. Saya beribadah supaya saya mendapatkan kesembuhan. Tujuan atau akibat? Tujuan. Saya beribadah, begini. Saya kan dari Makassar, rumah saya di daerah Panakukang situ. Saya ke sini tadi pagi kan. Nah, tujuan saya di mana? Tujuan saya di tempat ini. Tapi sepanjang jalan saya melihat kiri ada penjual buah, kanan ada penjual pisang. Saya menikmati pemandangan. Itu akibat atau tujuan? Akibat atau tujuan? Nah, salah. Saya mau beribadah supaya saya mengenal kehendak Tuhan. Akibat atau tujuan? Akibat atau tujuan? Saya mau beribadah supaya saya bisa mengerti isi hati Tuhan. Akibat atau tujuan? Saya mau beribadah supaya saya bisa diproses dalam ibadah itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akibat atau tujuan? Seringkali kita terbalik. Seringkali tujuan jadi akibat, akibat jadi tujuan. Makanya banyak orang Kristen imannya up down. Diberkati, naik pangkat, disembuhkan, apalagi bisnis yang tertutup terbuka, itu akibat. Tapi seringkali orang Kristen cari apa? Cari akibat, bukan tujuan. Matius 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Cari Yesusnya, cari sumbernya, maka akibat-akibat itu akan kita alami. Amin. Keluaran berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka, iya kan?
Roti makananmu, air minumanmu diberkati dan segala penyakit disembuhkan. Sama dengan Mazmur 91. Kalau kamu berdiam bermalam di dalam naungan Tuhan, maka akibat-akibat itu akan kita alami. Sama. Kalau kita melatih hidup ibadah kita, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan. Proses apa? Proses ibadah, proses eusebia ini, keserupaan dengan Kristus itu butuh apa? Pangkas hal-hal yang tidak berkenan. Itu bicara tentang apa? Belum tentu yang melayani di sini punya karakter yang bagus. Kita bisa kudus di sini, kita haleluya di sini. Kita bisa minta Tuhan dan nyanyi kudus, kudus, kudus Tuhan, tapi di luar kita kudis. Iya. Di luar, di sini kita puji Tuhan. Di luar. Apa kau? Di luar itu yang membutuhkan proses. Di luar. Tapi di dalam juga. Di dalam juga lebih. Di luar, saudara. Justru di luar kita harus membuktikan iman kita. Paulus berkata kita seperti suratan yang terbuka. Orang bisa membaca. Kristen. Pengikut Yesus. Tapi cara hidupnya dia jualan menipu. Yang jual masker harga 50.000 jadi 450, 500, bertobat. Bertobat. Karena kita selalu menyusahkan orang lain untuk keuntungan kita. Apakah itu contoh kita beribadah? Keluaran 23 merupakan rangkaian hukum yang diberikan oleh Tuhan di Sinai. Menjadi apa? Cara hidup orang Ibrani, orang Israel. Dan kita juga diberikan hukum firman Tuhan supaya kita hidup, supaya kita bisa diproses menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Jangan salah tujuan. Salah tujuan, salah masuk, saudara. Makanya banyak iman orang Kristen gugur karena hanya cari akibat. Kalau tidak dapat akibat, komplain sama Tuhan, marah Tuhan, lalu apa? Tinggalkan Tuhan, solong, bye-bye Tuhan. Padahal dia yang salah. Mulai sekarang, ayo bangun ibadah, persembahkan hidupmu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Karena ibadah itu adalah bukan hanya di dalam, tapi di luar sana proses yang sejatinya ada di sana. Di situ kita dibentuk, di situ kita ditempa. Apakah kita masih tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau tidak? Amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau beribadah kepada Tuhan? Ya. Jadi ubah konsep kita. Ibadah bukan hanya kumpul di tempat ini, tapi ibadah itu abad, service, ministry, melayani, berkumpul, dan work. Ya, workplace kita, tempat di mana kita berada. Di keluarga kita, itu ibadah kita. Di mana pekerjaan kita, itu ibadah kita di sini. Dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sudahkah kita pergi ke ujung bumi? Sudahkah kita pergi ke ujung bumi? Sudah sebenarnya.
setiap hari tempat yang paling jauh dari tempat tinggal kita, itulah ujung bumi kita. Amin. Saudara ke pasar, itu ujung bumi saudara. Itulah tempat ibadah saudara. Di rumah, di mana saja, itu tempat ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman. Ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita di perigi Yusuf, di perigi Yakub, seorang wanita yang punya 5 suami. Ketika itu dia berkata, di atas gunung ini kami menyembah. Tapi Yesus berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah kita tidak hanya tergantung pada satu tempat saja, tapi dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita berada, itulah tempat ibadah kita kepada Tuhan. Itulah tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam hal apapun, dimanapun saudara berada, itulah tempat persekutuanmu dengan Tuhan. Dan kau telah menjadi milik Kristus. Saya dan saudara telah menjadi milik Kristus. Kita ini milik Kristus. Mari kita nyatakan kepada dunia bahwa kita ini milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada hal yang salah dalam kehidupan kami, ampuni kami. Kami ingin diproses sehingga kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kami dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus mengejar tujuan yang sebenarnya, bukan akibat. Ampuni kami selama ini kalau kami hanya mengejar akibat. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan untuk kejar Kristus. Cari Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kehidupan kami, sehingga virus bakteri tidak akan menjangkiti kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang memelihara kehidupan kami, keluarga kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati ibadah di tempat ini, gereja di tempat ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.